Halo sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini admin akan melanjutkan lagi alur cerita Battle Through the Heavens chapter terbaru. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita gas ke alurnya. Kini, sosok Xiaoyan jatuh terhempas dengan keras dan posisi Taixusen berada di atasnya. Namun sebelum pergi, Xiaoyan membanting telapak tangannya ke kepala Taixusen dan menyedot semua sumber daya agung ke dalam laut segala roh. Adapun prajurit Taixu yang kehilangan sumber dayanya, tubuh besarnya pun meredup. Sesaat kemudian, tubuh Xiaoyan pun berubah menjadi sinar api dan bersama penguasa Bahua Quanxiong, dia bergegas menuju jantung baja Master Taixu. Lalu tubuh sebesar itu akhirnya mulai terbakar dengan nyala api di altar dan Xiaoyan telah pergi dengan tabut itu. Namun tidak diketahui berapa lama waktu yang dibutuhkan sebelum apinya padam dan tidak meninggalkan sisa apapun dari prajurit ilahi Taixu di dalam kehampaan. Bahkan abu pun tidak tersisa. Heart of Fire ini, Xiaoyan secara samar-samar dapat menerapkan beberapa aturannya dan kekuatan penghancurnya semakin kuat. Saat ini, Xiaoyan pun melihat nyala api yang berkobar di telapak tangannya. Kini dia merasakan aturan yang terkandung dalam nyala api tersebut. Menerobos keabadian Tuhan membutuhkan pemahaman yang jelas tentang aturan dan jalan api, lalu itu juga merupakan pilihan terbaik. Kemudian tabut itu meninggalkan laut barat dan kehampaan, menuju ke kehampaan Ming Utara dengan kecepatan penuh. Kekuatan Taixu satu-satunya yang tersisa di laut barat, benar-benar musnah, dan setelah Xiaoyan kembali, lalu ia mengumpulkan beberapa jiwa Taixu, namun tidak cukup banyak jiwa yang dikumpulkan di sepanjang jalan. Hal itu dapat membuat sebuah harta pengorbanan jiwa seperti hal yang dilakukan pedang pengejar jiwa. Kemudian saat ini bendera penekan jiwa Xiaoyan juga dapat mencapai efek yang sama dan bahkan menjadi lebih kuat. Selama ia mengumpulkan banyak jiwa dan memiliki cukup jiwa, ia akan menjadi cukup kuat. Bendera penekan jiwa ini juga bisa dimurnikan menjadi harta karun yang kuat, meskipun Xiaoyan tidak tahu banyak tentang fungsi bendera penekan jiwa. Karena itu awalnya digunakan untuk menekan Yetian, tetapi kini dia tahu bahwa bendera penekan jiwa memiliki kemampuan lain. Kemudian di saat Xiaoyan terus bergerak ke utara, ia pun semakin dekat dengan Bingsu. Kini terlihat mata Xiaoyan menjadi rumit, namun dia kembali santai dan memusnahkan beberapa Taixu di perjalanan. Tapi saat ini terlihat puncak gunung es, dan sekarang Xiaoyan pun masih belum tahu apa yang sebenarnya terjadi di Shenxi. Jadi dia hanya bisa pergi ke Beiming Noutings. Sesuai dengan apa yang dikatakan Ratu, di bawah formasi bergerak, semua makhluk hidup dimusnahkan, baik di tanah kering atau di dunia beku. Setelah ribuan mil perjalanan, hanya formasi bergerak yang masih ada dan tanpa kekuatan sebuah bintang. Karena sebuah bintang sama dengan sumber penopang bagi ribuan makhluk hidup, dan setelah intinya diekstraksi tidak ada makhluk hidup yang dapat bertahan hidup di sini. Bagi manusia dan banyak makhluk hidup, bintang tidak lebih dari sebuah bencana alam. Itu adalah sebuah bencana alam yang mustahil memiliki kemampuan untuk berkembang. Ketika melihat bintang-bintang yang hancur ini, bahkan sebagian besar sisa-sisanya tidak sepenuhnya busuk. Dan pemandangan di depannya membuat Xiaoyan merasa tercekik. Kemudian ia pun bergerak lagi dan lagi, lalu dalam waktu yang sangat singkat ketika beberapa bahtera melintasi laut barat, mereka sepenuhnya telah memasuki kehampaan. Ming Utara Beiming Niwiti adalah lautan hampa paling misterius di Shenxi. Tidak hanya dunia bawah yang berada di dalamnya, tetapi ada banyak makhluk dan ras misterius yang hidup di lautan hampa. Tentu saja alasan utama mengapa Beiming Su dan Taixu tidak berani pergi ke sana terlebih dahulu, karena reputasinya yang tinggi, yaitu keberadaan dunia bawah kehampaan Beiming berbeda dengan lautan hampa lainnya. Laut hampa di sini tidak gelap gulita melainkan kabur seperti kabut, sehingga membuat jarak pandang di sini sangat terbatas. Ini tidak terjadi ketika Xiaoyan datang ke Beiming Noutings sebelumnya. Jelas sekali Beiming Noutings ini telah meluncurkan pertahanan kabut di lautan kehampaan. Artinya ini dapat menyembunyikan bintang-bintang dan jikung. Dan bahkan jika Taixu memasuki tempat ini, waktu reaksinya akan lebih lama. Saat ini, tabut Xiaoyan dan yang lainnya perlahan-lahan berjalan di laut kehampaan. Mereka tidak tahu kapan mereka tiba di sini,
Karena dunia bawah terus bergerak, dan mereka bahkan tidak tahu lokasi tepatnya. Sioyan pun tidak tahu pengaturan apa yang dibuat ratu. Jadi ia hanya bisa berjalan tanpa tujuan. Saat ini terdengar sebuah teriakan, sepertinya ada bahtera menuju ke arah kita. Harap berhati-hati, ada kekuatan jiwa orang yang berkuasa memperhatikan kita. Lalu Sioyan pun membuka matanya dan melihat ke arah bahtera yang perlahan mendekat. Nampak kini ada sedikit kejutan di wajah Sioyan, dan sosok itu pun berdiri bahtera. Namun sepertinya dia sudah tidak asing lagi bagi Sioyan. Kemudian saat kekuatan jiwa menyebar, perasaan akrab itu menghampirinya. Doubtless dia masih di sana, Sioyan pun tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Lalu sosok-sosok di sekitarnya menatapnya dengan senyuman gembira dan langka di mata mereka. Lalu nampak mereka semua pun menoleh. Namun dibandingkan dengan bahtera yang mereka tumpangi, Doubtless jauh lebih kecil. Dan dari kejauhan, senyuman yang lebih langka muncul di wajah Sioyan. Bahtera itu dikibarkan dengan bendera layar tinggi, dan di bendera itu Yuenma bisa melihat beberapa kata yang tertulis di atasnya, yaitu Tuan Sioyan tidak terkalahkan di dunia. Di saat bersamaan, ketika melihat kata-kata ini, Sioyan langsung menebaknya, selain Xiozan. Seharusnya tidak ada orang lain di tim beranggota 5 orang yang akan melakukan hal seperti itu. Sioyan berkata, Xiozan, bisakah kamu berhenti sebentar dan berhenti berjalan mengelilingi? Tabut kamu sudah berjalan puluhan ribu kali. Xiozan menjawab, Ratu meminta kami menunggu di sini, tapi kami sudah menunggu lama. Mungkinkah Tuan Sioyan tidak dapat menemukan kami? Bagaimana kalau kita membuat bendera lebih besar? Sioyan pun kini menatap bendera besar itu dengan tatapan penuh perhatian. Karena karakter besarnya bengkok dan sangat jelek, jangan khawatir, Tuan Sioyan pasti akan melihatnya. Karena kekuatan Tuan Muda Sioyan kita saat ini seperti dewa, apalagi yang bisa dia lakukan tanpa wajah yang tidak bisa dia ajak bicara? Sioyan mungkin akan sedikit ragu ketika melihatnya, karena dia sudah lama tidak melihatnya. Namun Xiozan tidak tahu bahwa Sioyan kini berada di hadapannya, lalu Xiozan memandang pria dengan tinnitus, dan dengan serius pria dengan tinnitus itulah yang berbicara. Namun sebelum Xiozan mendengar ini, dia tidak bisa menahan untuk tidak memutar matanya dan tersenyum, kemudian kirimkan pukulan keras ke kepala, lalu pukulan itu membuat Xiozan terhuyung, dan dia melangkah mundur. Dia dengan polosnya menyentuh bagian belakang kepalanya yang sakit. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Anda ingin menginjak saya? Lalu Xiozan menunduk dan melihat pakaian Feng Feng ditutupi jejak kakinya. Di sudut tabut, sesosok tubuh duduk bersila seperti gunung es. Dia menatap Xiozan dan yang lainnya dengan mata dingin, lalu menggelengkan kepala tanpa daah. Kemudian sudut mulutnya sedikit terangkat. Lalu Xiozan dan yang lainnya menunjukkan senyuman hangat. Nampaknya mereka tidak mengejar kekuatan seperti anti-inflamasi, meskipun mereka semua berlatih keras, namun setelah mereka mencapai Dewa Pertarungan Bintang 8, sulit untuk melangkah lebih jauh. Sioyan pun berkata, mengapa kamu tidak menunggu siapapun saat ini? Pada saat ini, suara samar terdengar di belakang semua orang. Sosok-sosok lainnya tiba-tiba sejajar, dan hidung Xiozan memerah. Xiozan berkata, Tuan Muda Sioyan. Kemudian Xiozan menangis keras dan berbalik sambil tersenyum, dan dia tahu itu pasti Sioyan, bahkan tanpa memandangnya.